Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa TV One yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dengan penuh keikhlasan dalam dirinya, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada salah seorang tokoh senior tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, apakah semudah itu untuk masuk ke dalam surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan? Apa kata Wahab bin Munabbih yang tentunya menjadi wawasan bagi kita semuanya? Kata beliau, ya, itu menjadi kunci untuk masuk ke surganya Allah. Tetapi bukankah engkau ketahui bahwa kunci itu ada gerigi-geriginya? Maka kunci itu harus dilengkapi dengan gerigi-geriginya supaya dia bisa membuka pintu jannah. Kira-kira itu ilustrasi yang diberikan oleh Wahab bin Munabbih. Kalau begitu apa gerigi-gerigi kunci tersebut sehingga kita bisa membuka kunci jannah? Maka disebutkan ada 7 gerigi kunci jannah. Itulah yang menjadi materi kita pada kesempatan yang mulia ini. Apa 7 gerigi kunci jannah dalam konteks kalimat la ilaha illallah yang bermakna tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gerigi yang pertama dia adalah al-ilmu, ya, al-ilmu. Al-ilmu adalah satu target manusia ketika sebelumnya dia tidak mengetahui. Ketika orang tidak mengetahui, dia dalam kondisi al-jahlu. Dia berpotensi melakukan amaliyah jahiliyah, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu berpotensi besar dalam kondisi fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Karena itu kemudian bagaimana supaya dia bisa melepaskan diri dari potensi kesesatan yang nyata? Al-ilmu, dia harus mencintai ilmu. Karena dengan ilmu terungkap sesuatu tentang Allah. Makanya ketika ditanya apa ilmu yang pertama kali kita kaji, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kejarlah ilmu yang paling pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang siapa namanya, bagaimana hakikatnya, bagaimana sifat-sifatnya dan seterusnya, sehingga betul-betul kita memiliki kecintaan yang berbasis kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah atau tauhid atau iman, dia menjadi pondasi dasar bagi seorang muslim itu. Seorang muslim ketika dia kuat pondasi dasarnya, maka dia akan bangun ibadah di atas pondasi dasar akidah itu. Ketika dia hayati ibadahnya, maka akan muncul perubahan akhlak dalam jiwanya. Akhlak itu hadir ketika manusia menikmati ibadah-ibadah yang dia lakukan untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdah maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdah, baik ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Karena itu kemudian kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim sendiri, ya, sebagian besar ayatnya adalah mengandung dorongan untuk melakukan ibadah-ibadah sosial. Ini menunjukkan bahwa fahamlah kita mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menjelaskan bahwa
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak orang kafir jahiliyah yang ada sisi-sisi baiknya, tapi disempurnakan dengan cahaya Islam. Akhirnya Arab itu terislamisasikan, bukan Islam yang terarabisasikan. Karena itu apa yang kita lakukan ini bukan gaya orang Arab, karena Arab sendiri sudah terislamisasikan. Dengan apa? Melalui pemikirannya diislamisasikan. Kenapa pemikirannya mau terislamisasikan? Karena dia telah tunduk dan siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Arab dahulu yang terkenal sangat keras, yang bisa dikatakan mungkin mustahil untuk menyatukan kabilah-kabilah orang Arab, mustahil untuk mengubah mereka, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang mungkin paling ekstrim di zamannya itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Islam. Kenapa orang Arab dulu bisa disebut sebagai sangat ekstrim? Karena wilayahnya mendorong mereka menjadi sosok-sosok yang ekstrim. Kenapa? Jarang terlihat warna pepohonan hijau. Kekayaan yang terbesar adalah oase air. Karena itu ketika ada air di situ kemudian dikuasai, dan di situ kemudian nanti ada usaha untuk menguasai, sehingga muncullah yaitu pertengkaran demi pertengkaran, muncullah kemudian pembunuhan demi pembunuhan. Makanya sampai ada ide dan dilaksanakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu dengan keyakinannya, kalau bisa janganlah lahir anak perempuan. Kenapa? Kalau lahir anak perempuan tertangkap, malu kita nanti. Karena itu kalau ada anak perempuan mending kita kubur saja hidup-hidup. Tapi Masya Allah, cahaya Islam masuk ke dalam relung jiwa manusia. Mereka yang tadinya tega untuk mengubur anak perempuan yang hidup-hidup, akhirnya kemudian berubah menjadi memuliakan wanita. Wanita-wanita di Arab akhirnya dimuliakan dengan turunnya Islam. Perbudakan kemudian dihapuskan. Orang Arab yang tadinya tidak mau tersenyum, akhirnya mereka jadi tersenyum. Karena Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu itu sedekah. Orang Islam yang tadinya tidak mau mencium anaknya, akhirnya mau mencium anaknya. Nabi katakan, man la yarham la yurham. Mereka yang tidak mencintai, maka mereka tidak akan dicintai. Pelan-pelan terjadi perubahan paradigma berpikir dari orang-orang Arab dulu. Kenapa? Setelah mereka punya ilmu. Karena itu kemudian ilmu ini penting untuk menjadi pondasi dasar bagi manusia dalam berislam. Karena manusia yang berilmu, maka dia tentu dia ingin beribadah dengan benar. Tetapi orang-orang yang menjadi ahli ibadah belum tentu dia beribadah di atas ilmu. Pada 2 segmen berikutnya kita akan lanjutkan 6 gerigi kunci berikutnya. Setelah pada segmen ini kita belajar gerigi yang pertama, yaitu al-ilmu, yang mengubah jiwa manusia dari al-jahlu, dari tidak tahu, dari berada dalam kondisi kesesatan yang nyata, berada dalam kondisi kedamaian berislam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One yang kami doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan di dunia ini. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang 7 gerigi kunci jannah sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Bahwa gerigi yang kedua yang hendaknya kita hadirkan dalam kunci la ilaha illallah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kedua al-yakin. Yaitu kedua adalah al-yakin, yaitu keyakinan. Bagaimana kemudian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu summa lam yartabu. Ya. Bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia tidak ragu sama sekali. Tidak ada syak dalam dirinya, dia betul-betul yakin. Karena itu sampaikanlah kalimat la ilaha illallah itu dengan betul-betul penuh keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jangan pernah ragu sedikit pun, sedetik pun
tentang kebenaran agama ini. Jangan pernah meragukan sedikit pun tentang kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan sedikit pun tentang kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian keyakinan al-yakin ya adalah satu target dalam kehidupan ini. Ya, agar kemudian manusia mampu menambahkan gerigi yang kedua dalam kunci menuju jannahnya. Apa gerigi yang ketiga yang dapat dia penuhi dalam gerigi kunci tersebut? Yaitu yang disebut sebagai al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Al-ikhlas ini adalah lawannya asyirku dan ar-riya. Ya, dia lawannya syirik dan riya. Ya, ketika kita betul-betul mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita menjauhkan diri kita kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa manusia kecuali ketika orang itu wafat dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah gadaikan iman kita dengan sesuatu yang sedikit. Karena sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam jiwa kita adalah keyakinan kita kepada kebenaran agama ini, keyakinan kita kepada eksistensi dan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan riya? Riya ini adalah satu amalan di mana manusia melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridho manusia. Ketika manusia mengharapkan sesuatu dari manusia, maka pada saat itu dia telah menomorduakan Allah. Allah tidak ingin dinomorduakan, bahkan disamakan saja dengan makhluknya. Allah menolak. Karena itu tidak pantas manusia untuk mengharapkan ridho manusia. Ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang paling kita rindukan bersama. Ya, kata Fudail bin Iyad, kalau engkau hendak melakukan satu kebaikan, tapi kemudian engkau meninggalkan karena manusia, justru engkau telah melakukan kesyirikan itu sendiri. Justru apa yang kita lakukan ketika kita hendak melakukan dan kita khawatir disebut riya, berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, ya, bacalah ta'awuz, luruskan niat, lanjutkan. Jangan pernah hentikan perbuatan baik karena khawatir disebut riya. Karena memang yang namanya syaitan akan selalu menguji ketulusan dan kebersihan jiwa manusia. Karena itu tugas kita setiap hari adalah memperbaharui niat kita, menguatkan motivasi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada gerigi yang ketiga ini al-ikhlas, ya, sebagaimana ada surat al-ikhlas. Bagaimana kemudian surat ini kenapa senang dibaca oleh beberapa sahabat Nabi, ya? Mereka senang membaca surat ini dalam salat-salat mereka karena menguatkan, ya, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini bermakna dia melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini gerigi yang ketiga. Apa gerigi yang keempat? Yaitu gerigi as-sidqu, yaitu membenarkan. Ya, lawan daripada as-sidqu adalah al-kadzabu, yaitu mendustakan. Ya, lihat, perhatikan dalam Quran surat Al-Munafiqun. Di awal surat Al-Munafiqun ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik itu dia pendusta. Orang-orang munafik itu dia berbeda antara perkataan dengan perbuatannya. Karena itu jangan menjadi generasi pendusta. Biasalah menjadi generasi jujur, ya. Karena itu ketika misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Banyak yang bertanya, siapakah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Allah jawab tuh dalam ayat berikutnya di surat berikutnya, yaitu ulaika alaihim an'am ulaika alaihim, mereka itulah mereka yang diberikan nikmat atas Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi.
Tentu kita tidak bisa menjadi para nabi karena nabi sudah ditutup dari Nabi Muhammad SAW, minan nabiin was-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Kalau kita ingin membersamai nabi, dekat dengan nabi, maka kejarlah menjadi orang-orang yang jujur. Kita membenarkan kalimat la ilaha illallah itu dengan kebenaran tanpa ada keraguan sama sekali, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur betul membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Baru kemudian asyuhada wassalihin, itu para syuhada yang wafat di medan jihad, dan berikut adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang yang berada pada puncak-puncak kebaikannya. Karena itu kebenaran, ya, kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran, itulah yang seringkali membuat manusia itu bertahan dalam ujian-ujian, dalam komitmennya, dalam iltizam, berkomitmen dalam agama ini. Sungguh, kata Nabi SAW, nanti ada zaman di mana memegang agama ini seperti memegang bara api, panas, terbakar, ya, sehingga orang ada yang kemudian beriman di pagi hari, sore hari dia telah kafir. Atau ada orang yang di sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah kafir. Kenapa? Begitu beratnya ujian di kala itu. Karena itu la yahmiluha illa al-qawi. Tidak mungkin orang itu memikulnya kecuali dia punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kejujuran, kekuatan kebenaran, kekuatan di mana dia menolak kedustaan demi kedustaan manusia. Ya, karena itu para ulama adalah mereka yang tidak bisa menyembunyikan ilmu. Orang-orang yang jujur itu, dia selalu ingin meluruskan, dia selalu ingin membenarkan. Dia tidak mengharapkan apapun dari manusia, sebagaimana dia tidak mengharapkan pujian. Dia juga tidak mengharapkan, dia tidak takut kepada apapun kepada manusia. Karena itu kemudian satu persatu para pemirsa TV One, kita tambahkan gerigi-gerigi dari kunci masuk surga tadi. Ingat, yang pertama adalah gerigi itu al-ilmu. Ya, kita betul-betul meyakini dan memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Yang kedua adalah al-yaqin. Kita meyakininya dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sama sekali. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Kita betul-betul mengucapkan kalimat ini berkonsekuensi, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridha manusia sekalipun yang kita harapkan, karena itu rendah dan hina bagi kita. Yang keempat adalah as-sidqu, lawan daripada kedustaan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik, dia akan berada fi darki asfalas safilin, dia berada di tempat yang paling terhina dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Pada segmen yang terakhir, kita akan mencoba mengkaji bagaimana 3 gerigi lainnya sehingga genaplah 7 gerigi kunci jannah ini. Kalau kita telah mengetahui 7 gerigi ini, maka pelan-pelan kita jadi punya ilmu bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, bagaimana menyempurnakannya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan usaha kita untuk memenuhinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam program ini pada segmen berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV One yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kami senantiasa menyertai Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada. 7 gerigi kunci jannah, 4 telah kita pelajari, yaitu al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, dan as-sidq. Apa 3 lagi yang penting untuk kita penuhi? Yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu cinta, ya, yaitu cinta. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, apakah sudah penuh cinta atau tidak punya rasa sama sekali? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hendaknya engkau itu beriman sampai pada fase halawatul iman, manisnya iman, zaqa ta'mal iman, ya, terasa nikmatnya iman, sampai kemudian kita dengan lepas mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah itu sebagai Rabb, wabil islami dina, aku ridho Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasulku.
Karena itu ketika kita begitu lepas, begitu nikmat mengucapkan kalimat itu, disitulah ada kesan bahwa kita ini telah mulai menapaki jalan mahabbah. Perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-165 misalkan, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ila akhir ayat. Di antara manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengambil hal-hal yang remeh-temeh, ya, sebagai Tuhannya, sebagai saingan-saingan Allah, ya, mungkin patungnya, mungkin pangkatnya, mungkin jabatannya, mungkin wanitanya, mungkin apa-apa yang membuat dia menomorduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai apa-apa yang tadi saya sebutkan seperti mereka mencintai Allah. Allah tidak suka. Justru ada orang-orang beriman yang mencintai Allah jauh melampaui kecintaan mereka kepada apapun dan siapapun. Inilah mahabbah, inilah cinta. Inilah yang kemudian membuat manusia itu betul-betul meninggalkan al-karhu, meninggalkan kebencian, meninggalkan penolakan, ya. Kita sampai pada titik lepas, kita sampai pada titik kemudian kita ini menikmati kalimat la ilaha illallah itu dengan penuh cinta. Orang yang cinta, dia tidak lagi dibatasi dengan angka-angka, meskipun dia menghormati angka-angka. Orang yang cinta, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kenikmatan. Para sahabat Nabi ketika mereka telah mencintai agama ini, dia siap untuk berjuang untuk mendapatkan cinta ini. Kalau kita lihat misalkan antara Muhajirin dan Ansor saja misalkan, dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat jarang memberikan kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu sangat berjasa dalam hijrahnya Nabi. Mereka menerima, membantu, membesarkan Muhajirin. Tapi Nabi tidak pernah untuk memberikan sesuatu yang besar kepada Ansor. Kenapa? Karena Nabi ingin menjaga mereka pada level titik yang tinggi, yaitu level pemberi, level melayani, khadim, bukan level menerima. Manusia itu akan mulai turun derajatnya ketika dia mulai menerima, ketika dia mulai mengharapkan sesuatu dari manusia. Tetapi ketika dia senang memberi, maka lihat bagaimana orang-orang Ansor pada khususnya, juga kemudian tentu kita dapat ambil daripada kalangan Muhajirin misalkan, bagaimana kita lihat mereka senang memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah mungkin prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh sebagai konsekuensi mereka mengharapkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekedar cinta manusia. Gerigi yang keenam adalah al-inqiyadu, yaitu ketaatan sebagai lawan daripada at-tarku, sebagai lawan daripada meninggalkan. Bagaimana kemudian ketika seseorang itu bertauhid, ya, ketika orang itu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan ketundukan. Dia tidak ingin berpikir kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika dia bicara tentang konsep manusia, dia ambil konsep manusia dari Allah, dari Al-Quranul Karim. Ketika dia bicara konsep tentang dunia, dia ambil bagaimana dunia dalam perspektif Al-Quran. Ketika dia bicara tentang apa itu hidup, bagaimana hidup menurut Al-Quran. Ketika dia berbicara tentang ilmu, bagaimana ilmu menurut Al-Quran, ya. Ketika dia berbicara tentang nilai, bagaimana nilai menurut Al-Quran. Maka dia nomor duakan akal pikirannya. Karena ada Allah subhanahu wa ta'ala, dia gunakan akalnya bukan untuk mendahulukan dirinya, tapi dia gunakan akalnya untuk memahami kandungan-kandungan kitab suci, ya. Itu yang keenam. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-qabulu, yaitu lawan daripada ar-raddu. Betul-betul maknanya adalah kita menerima. Kita menerima dengan sepenuh hati kalimat ini. Dan meskipun dia berkonsekuensi kepada diri dan kepribadian kita, terjadi reformasi, perubahan yang dramatis, yang bersungguh-sungguh dengan kalimat tauhid itu. Bagaimana kemudian manusia dulu ada yang senang berzina, kemudian dengan kalimat ini mereka tinggalkan zina. Ada manusia yang dulu kemudian senang minum minuman khamar, mereka segera tumpahkan khamar-khamar, drum-drum mereka. Padahal dulu tidak disebut orang Arab,
kecuali mereka punya drum-drum khamar di rumah mereka. Tetapi begitu Allah haramkan khamar, pada saat itu mereka tidak ada salam perpisahan dengan khamar. Mereka langsung tuangkan khamar itu. Laksana Madinah itu seperti anak-anak sungai khamar, kira-kira ilustrasi pada masa itu. Kenapa? Mereka ingin bersegera dalam ketaatan. Inilah makna qabul, makna ketika di mana manusia itu ingin bersegera dalam ketaatan demi ketaatan. Maka 7 gerigi kunci jannah ini pelan-pelan para pemirsa semua kita sambung dalam kunci kita masing-masing. Melalui kalimat la ilaha illallah ini, sampaikan kalimat la ilaha illallah. 1 dengan ilmu, 2 dengan penuh keyakinan, 3 dengan penuh keikhlasan, 4 dengan penuh kejujuran, 5 dengan penuh cinta, 6 dengan penuh ketundukan, dan 7 dengan semangat penerimaan 100%, menerima kepada apa seluruh konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai hajat hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.